Siapa juga di sini yang pernah menarik karet gelang? Ada yang pernah main karet gelang? Nah, ketika karet gelang tersebut ditarik, apa yang terjadi? Ya, kenapa karet gelang dari bentuk yang bulat ketika ditarik dan ketika sudah ditarik lalu dilepaskan kembali lagi ke bentuk semula? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa karet gelang ditarik lalu dilepaskan berubah lagi ke bentuk semula? Nah, ternyata itu semua ada kaitannya dengan gaya, yaitu materi kita hari ini. Nah, baik anak-anak, Ibu harap setelah kalian belajar hari ini, kalian dapat menjelaskan pengertian gaya, mengidentifikasi contoh-contoh gaya di kehidupan sehari-hari, dan menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda. Nah, dan kita juga akan melakukan percobaan sederhana tentang gaya yang ada di sekitar kita. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, Ibu mau kalian tepuk macam-macam gaya terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu nggak tepuk macam-macam gaya? Oke, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Tepuk macam-macam gaya. Gaya motor, gaya gesek, gaya nonton, gaya magnet, gravitasi. Tahu kan kayak gitu? Macam-macam gaya. Gaya motor, gaya gesek, gaya organ, gaya magnet, gravitasi. Oke, nih Ibu akan menampilkan kalian sebuah video tentang materi kita hari ini, yaitu gaya di sekitar kita. Nanti kalian amati ya apa yang ada di dalam video tersebut. Mengerti? Mengerti?
Dari video yang sudah anak-anak, setelah menonton video tadi, apa kalian ingat di dalam video tersebut ada gaya apa saja? Aplikasi. Betul sekali. Betul. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih mendalam lagi terkait gaya yang tadi ada di video. Nah, perhatikan Ibu ya. Nah, tadi yang pertama itu ada gaya otot. Nah, gaya otot adalah dorongan atau tarikan yang dapat mempengaruhi arah gerak benda atau bentuk suatu benda. Jadi, setiap kita mendorong atau menarik sesuatu, itulah yang disebut dengan gaya. Contohnya itu seperti kita mendorong kursi atau mendorong pintu. Nah, dan yang kedua juga ada gaya magnet. Gaya magnet dihasilkan oleh magnet. Magnet bisa menarik suatu benda tertentu seperti besi, baja, atau nikel. Siapa di sini yang pernah main magnet? Cowok pasti udah pernah main magnet ya, pasti punya main magnet, ya kan? Dan yang ketiga itu ada gaya elastis. Nah, gaya elastis dimiliki, gaya yang dimiliki oleh benda elastis, yaitu benda yang dapat kembali ke bentuk semula seperti karet gelang. Nah, dan yang keempat itu ada gaya gravitasi, gaya tarik bumi yang membuat semua benda jatuh ke bawah. Itulah mengapa kita kalau melempar sesuatu, baik maupun benda ataupun apapun, pasti akan jatuh lagi ke bawah dan tidak mungkin akan melayang-layang di atas. Apakah kalian sudah paham semua? Baik, jika sudah paham, Ibu sekarang kalian akan berkelompok untuk mengerjakan LKPD atau Lomba Kerja Peserta Didik. Dan kelompoknya itu dibagi dua. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nanti kalian akan melakukan percobaan sederhana tentang gaya yang ada di sekitar kita. Sebelum ibu memberitahu Ibu membacakan dulu pekerjaannya. Ini. Di sini kalian bisa lihat ya, di yang demonstrasi. Nah, di sini kan ada percobaan 1. Untuk percobaan 1 kalian meletakkan mobil-mobilan, dan percobaan kedua kalian melakukan menarik gelang, dan yang terakhir adalah menjatuhkan
didorong. Ini apa yang terjadi ketika didorong? Nah, sekarang perhatikan. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua. Karet gelangnya. Kalian tarik ini, tarik ini, lalu lepaskan. Cobain. Nih, ketika kalian tarik karet gelang tersebut, lalu kalian lepaskan, apa yang terjadi pada karet gelang tersebut? Kembali ke bentuk semut. Nah, coba kalian sekarang bentuk hasilnya di sini. Sudah dicatat? Sudah dicatat? Dan sekarang kita akan melakukan percobaan yang terakhir, yaitu menjatuhkan buku dari atas ke bawah. Sudah pegang bukunya? Lalu kalian jatuhkan ke atas meja. Apa yang terjadi? Ya, jatuh ke bawah. Coba kalian tuliskan untuk hasilnya di kolom komentar. Kolom komentar. Apakah sudah semua? Sudah? Ini yang cewek sudah belum? Ini yang cowok-cowok udah belum? Ada yang bertanya lagi nggak? Semua anak-anak? Sudah. Ibu minta setiap perwakilannya satu orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Siapa yang mau maju ke depan? Ada yang berani? Ayo maju ke depan. Satu orang maju. Tapi itu harus pakai racun. Oke. Siapa yang mau sebenarnya? Oh, racun. Ini dulu. Ini dulu. Cowok dulu. Cowok kan pemberani. Ayo. Kalau aku Satu, mendorong dan memberikan. Yang gaya tarik. Tentang kelompok cowok. Kelompok cewek. Tentang kelompok cewek. Kalian sudah berani maju. Ibu kasih reward. Untuk kamu, ini untuk kamu. Silakan kembali ke tempat. Anak-anak, kembali ke tempat masing-masing ya.
emang sebagai anak sulung. Kayak siapa yang mau sebenarnya? Oh, bukan cinta. Oke, kelompok ini dulu, kelompok ini dulu, ini dulu. Cowok dulu, cowok dulu, cowok dulu. Cowok kan pemberani, ayo. Logo. Satu, mendorong dan memberikan. Yang gaya tarik. Tentang untuk kelompok cowok. Kelompok cewek. Tentang kelompok cewek. Kalian sudah berani maju, ibu kasih reward untuk kamu, ini untuk kamu. Silakan kembali ke tempat. Kembali ke tempat masing-masing ya. Lagi ya. Semuanya sudah presentasi semua ya. Kalian semua sangat hebat-hebat hari ini. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, dari percobaan tadi yang kita lakukan, kita mengetahui bahwa gaya dapat membuat benda menjadi bergerak, membuat benda bergerak menjadi berhenti, mengubah arah gerak, mengubah arah gerak benda, mengubah bentuk benda. Dan tadi contohnya gaya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mendorong meja, mendorong menarik alat gerak dan menjatuhkan benda. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa gaya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita melakukan berbagai aktivitas. Kayak sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ibu mau merefleksikan dulu sebentar. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Gaya kita betul sekali. Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian pada materi hari ini, ibu ingin kalian mengerjakan pekerjaan rumah. PR-nya itu yaitu kalian melakukan gaya seperti yang kita lakukan tadi, gaya otot dan gaya tarik atau gaya gravitasi. Kalian lakukan di rumah, coba di rumah dan amati apa yang terjadi, lalu kalian tulis di buku kalian masing-masing. Dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Mengerti? Sebelum pembelajaran hari ini, untuk kelas boleh bimbing doanya ya. Bimbing doanya kok. Pulang. Ya. Belum kalau saya mulai. Oke.